Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, dan tentunya salam sejahtera buat kita semua. Ya, jumpa lagi dengan kami, ya, di podcast SMK Bustanul Falah Genteng Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, tentunya melalui studio podcast SMK Bustanul Falah Genteng Banyuwangi. Nah, kali ini kami langsung secara live streaming melalui channel YouTube SMK Bustanul Falah Genteng Banyuwangi. Jangan lupa bagi rekan-rekan, bagi teman-teman, bagi semuanya saja yang melihat atau menonton channel YouTube ini, jangan lupa untuk selalu like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan kolom komentar ya, menulis di kolom komentar supaya kami bisa mengevaluasi. Baik, seluruh pemirsa dimanapun berada, pada podcast kali ini, setelah kemarin kita menghadirkan bintang tamu dari kesiswaan. Nah, saat ini di siang hari ini kami akan menghadirkan bintang tamu yang tidak kalah hebatnya. Ya, ini masih dari pendidik SMK Bustanul Falah Genteng. Nah, tentunya kali ini adalah Kepala Program Perhotelan SMK Bustanul Falah Genteng. Namun sebelumnya akan kami bacakan sedikit profil dari bintang tamu kita pada siang hari ini. Nah, beliau ini adalah tentunya yang pertama adalah beliau seorang pendidik ya di SMK Bustanul Falah Genteng. Yang kedua, beliau ini juga merupakan salah satu instruktur nasional bidang budaya kerja. Nah, ini selain itu juga beliau ini merupakan eh, instruktur balai latihan kerja komunitas. Tentunya Direktur Bapak. direktur ya, mohon maaf, direktur balai pelatihan kerja komunitas, tentunya di bawah Kementerian Ketenagakerjaan ya. Dan selain itu beliau juga merupakan instruktur ya peningkatan sumber daya manusia, pelatihan dan kursus. Nah, ini adalah sebagian profil dari beliau. Dan yang terakhir yang tak kalah penting karena beliau ini seorang wanita ya. Ya, tentunya beliau ini adalah sebagai juga merupakan ibu rumah tangga yang baik bagi keluarganya, bagi suami dan anak-anaknya. Baik, para pemirsa dimanapun berada, langsung saja kita menuju ke bintang tamu kita. Silahkan untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa. Silahkan. Assalamualaikum. Selamat siang. Selamat pagi, selamat siang ya, Pak ya. Selamat Pagi menjelang siang. Iya, kalau selamatnya selamat siang, tapi semangatnya tetap pagi. Semangat pagi. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Terima kasih. Saya Ana Nurjana. Biasanya kalau di SMK itu dipanggilnya Miss Ana sama anak-anak ya Pak ya. Kemudian saya mulai mengajar di SMK Bustanul Falah itu sejak 2010 pertama kali berdirinya SMK Bapak. 2010 ya. Iya benar. Bapak berapa tahun di sini? Nah, mulai? Alhamdulillah kita di 2011. Jadi iya, setelah ibu baru saya mengikuti di belakangnya. Tapi nggak lebih tua saya ya Pak? Ya, pastinya seperti itu. Terima kasih itu. Kemudian kebetulan kalau di SMK Bustanul Falah saya didaulat ini menjadi kepala program di perhotelan. Otomatis karena bidang pendidikan saya sebenarnya tidak sesuai dengan perhotelan, tapi semangat saya untuk belajar itu tidak berhenti, sehingga apa, saya ingin membuat perhotelan di SMK Bustanul Falah itu lebih maju dan Bufa Jaya pastinya. Luar biasa, mudah-mudahan tercapai ini ya. Amin, amin. Baik, selanjutnya Ibu, saya dengar-dengar ini di perhotelan ini mempunyai program ya. Namun program ini program yang apa ya, bisa dikatakan berbeda dari program-program lainnya ya.
ini ada program di SMK Bufa di jurusan perhotelan ini 2 tahun. Benar, sekolah 2 tahun. Sekolah hanya 2 tahun. Benar Wah, sekali. ini padahal yang kita tahu selama ini SMK ini 3 3 tahun. tahun. Tetapi di SMK Bustanul Falah di jurusan perhotelan ini mempunyai program 2 tahun. Nah, ini tentunya banyak pemirsa yang penasaran, kok bisa ya hanya 2 tahun. Kalau istilah SMA mungkin Excel ya. Akselerasi. Iya, akselerasi ya. Jadi di SMK ini juga ada program 2 tahun. Tentunya kalau SMK ini mengarahnya ke industri ya, Benar. berbeda dengan SMA mengarahnya ke perguruan Perguruan tinggi. tinggi. Betul sekali. Nah, nanti akan kita kupas tuntas Baik, baik. bagaimana kok bisa melaksanakan Sekolah hanya 2 tahun. sekolah SMK hanya 2 tahun. Tentunya pemirsa banyak yang penasaran ini nanti ya. Baik, kami ingatkan kembali bagi yang melihat atau menonton channel ini, jangan lupa untuk subscribe di channel SMK Bustanul Falah Genteng Banyuwangi. Ngomong-ngomong Ibu, SMK Bustanul Falah ini kan mempunyai beberapa kompetensi keahlian ya, 6 ya, Iya, diantaranya ada 6. adalah yang pertama teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Nah, yang kedua adalah tata busana ya, ada jurusan tata busana. Dan yang ketiga adalah akuntansi dan keuangan lembaga. Nah, yang keempat ini adalah perhotelan, lalu yang kelima adalah tata boga, dan yang keenam adalah apa Ibu? TKR. TKR. Nah, ini tentunya menarik sekali untuk kita bahas ya, karena kita akan menghadirkan bintang tamu adalah kepala program di SMK Bustanul Falah. Dan saat ini giliran yang pertama adalah dari kepala program perhotelan ini. Boleh tahu Ibu untuk kompetensi keahlian perhotelan ini dibuka sejak tahun berapa Ibu? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bapak. Kompetensi keahlian perhotelan itu dibuka pada tahun 2015 Pak. Jadi setelah saya SMK berdiri itu baru 5 tahun untuk buka di kompetensi keahlian perhotelan. 5 tahun kemudian Iya, baru buka perhotelan ya. Benar. Betul, Di ya. Untuk awal buka pun kita tidak langsung menerima siswa sebanyak-banyaknya juga Pak, karena di perhotelan itu ada seleksinya, mulai dari tinggi badan, standar groomingnya, berat badan. Wah, berarti memang ketat ya. Benar Tidak sekali. semua siswa bisa masuk ke jurusan perhotelan. Perhotelan. Ada standar atau spesifikasi tertentu lah Benar, nggak istilahnya hanya itu. HP saja yang pakai Bukan hanya spesifikasi. spesifikasi, bukan hanya HP saja, tetapi Benar. untuk masuk perhotelan ini tentunya harus melalui berbagai Tes tahapan seleksi, ya, ya, seleksi ya, benar. terutama tinggi badan, berat badan. Benar. Nah, ini kalau saya ini kayaknya kelebihan ini ya. Kelebihan berat badan kayaknya sudah. atau Kelebihan usia ya, kayaknya Pak. proporsional. Kayaknya sudah kelebihan usia kalau itu. Baik, lalu apalagi Ibu Iya, berdirinya tadi? dari tahun 2015 itu, kalau dari sekarang itu berarti kita sudah punya 4 alumni Pak, 4 angkatan. Jadi kita sudah meluluskan sebanyak 4 dengan total 123. 123. Ya, karena apa? Setiap tahunnya di setiap angkatan itu kita hanya mengambil 1 rombel saja. Satu rombel Tidak saja lebih ya. dari 1 Jadi rombel. biar bisa maksimal ya. Benar. Semua Betul lulusan sekali. langsung diterima oleh industri seperti itu. Itu program kita di perhotelan. Wah, ya keren sekali ya. Jadi di perhotelan ini memang terbatas ya, terbatas dan dibatasi. Nah, ini tentunya agar peserta didik bisa maksimal dalam menerima materi-materi yang disampaikan di bidang perhotelan. Baik Ibu, selanjutnya pertanyaan saya yang kedua ini adalah tadi berdirinya sudah jelas ya, tahun 2015 untuk berdiri prodi atau program studi perhotelan. Lalu selanjutnya ini kira-kira ya berkaitan dengan apa itu tagline hari ini adalah sekolah SMK Bufa jurusan perhotelan hanya 2 tahun. Kira-kira
visi misinya ini apa Ibu? Silakan disampaikan. Mungkin pemirsa sudah menunggu-nunggu. Kok bisa ya 2 tahun? Nah, ini tentu ada hubungannya dengan visi dan misi di Betul perhotelan. sekali. Silakan. Siap. Terima kasih Bapak sekali lagi. Visi misi kompetensi keahlian itu tidak jauh beda dengan visi misinya sekolah, karena kita breakdown dari visi misi sekolah. Dari visi sekolah itu adalah menciptakan sekolah yang berkualitas, mandiri, syarat nilai, mandiri dan terampil. Nah, dari situ Ini kita ini breakdown adalah visi sekolah dari sekolah ya. SMK Bustanul Falah. Betul. Jadi karena kita ada di dalamnya SMK, kita breakdown sesuai dengan kompetensi keahlian perhotelan pastinya. Kemudian kita memiliki visi, Wak. Visi yang ini menjadi cerminan kita membuat kita bekerjanya itu kemana sih untuk menuju ke sekolah 2 tahun itu. Jadi visi kita di kompetensi keahlian perhotelan itu adalah menyiapkan lulusan yang dengan keterampilan, kemudian memiliki sikap mandiri, kemudian berjiwa wirausaha atau entrepreneur pastinya. Betul Benar. sekali Karena ya. kita sekarang kalau bisa menjadi big boss sendiri di negara sendiri atau bahkan di negara orang lain kita bisa jadi big boss. Jadi kita berwirausaha gitu. Betul. Wah, luar biasa ya. Benar. Kemudian dari visi itu kita turunkan menjadi misi kita yang kita jalankan di setiap harinya. Apa yang kita kerjakan semuanya berdasarkan dari misi yang ingin kita capai itu. Misi pertama kita adalah menyelenggarakan pembelajaran dan latihan untuk memenuhi kebutuhan. Apa itu Terima pembelajaran kasih. Teaching Teaching Factory? Factory itu adalah pembelajaran yang real, benar-benar industri kita bawa ke sekolah. Bahkan anak-anak dituntut itu bisa memiliki satu produk dari hasil Teaching Factory itu. Bahkan produk itu juga bisa berupa jasa. Contoh misalkan, kalau di perhotelan, apa sih produk perhotelan itu? Layanan kamar itu tadi misalkan Pak. Iya. Nah itu Teaching Factory-nya. Nah ketika anak-anak pembelajaran hanya sekedar di dalam kelas diajari layanan kamar adalah bla 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 bla, pasti hilang Pak, jenengan aja hafalan hilang. Iya, setelah pulang Selesai sudah. selesai ya. Bener. Di kelas hafal ya, Hafal, setelah keluar pulang pintu keluar pintu hilang. hilang. Nah, Iya. Melontok ceblok. iya, Nah, benar sekali. Nah, dari situ kita ada pembelajaran di SMK Bupa itu sebagai unggulan adalah Teaching Factory. Teaching Jadi Factory. pembelajarannya benar-benar real, kita ada kamar. Nah, mereka melayani tamu yang sebenarnya. Kita ada laundry. Mereka melayani pesanan dari laundry dari masyarakat sekitar. Nah, itu benar-benar mereka diajarkan langsung sehingga apa? Ketika di industri mereka sudah saya sudah biasa ini, saya sudah oke, tinggal kerja aja, dan industri pun merasa diuntungkan. Karena apa? Biasanya yang mereka anak training itu masih mengajari, masih diajari. Nah, anak-anak kita spesial. Nggak Luar usah biasa. diajari, sudah bisa jalan sendiri. Berarti memang sudah dibekali ya Benar. secara fisik maupun mental anak-anak benar-benar sudah siap. Ini Benar. tentunya luar biasa ini kalau anak-anak siap dimanapun dia bekerja, nanti diterima di perusahaan manapun, di hotel manapun, ini sangat membanggakan sekali ya. Iya, benar. Nah, dari situ yang kedua adalah penguatan budaya kerja. Di penguatan budaya kerja ini banyak sekali industri sekarang kan selalu menuntut attitude. Apa Iya, tuh attitude, Pak? attitude itu Tingkah adalah laku. karakter ya. Iya, karakter yang Bisa dibungkus disampaikan. dalam karakter ya. Dari tingkah lakunya. Dari tuntutan-tuntutan itu kita tuangkan di prodi perhotelan itu adalah penguatan budaya kerja. Nah, penguatan budaya kerja itu karena kita spesialnya program kerohanian Pak, karena kita ada di pesantren. Iya, benar. Alhamdulillah itu sudah bonus. Ayo, makanya kalau mau sekolah di Bufa kita juga masuk di pesantren Nah, pastinya. benar sekali. Jadi di SMK Bustanul Falah ini juga di bawah naungan Pondok pesantren Bustanul Falah. Falah. Nah, bagi para masyarakat dimanapun berada yang saat ini ingin menyekolahkan anaknya sekaligus Masuk di perhotelan ya? memondokkan atau Memondokkan. apa ya istilahnya ya, memasukkan ke pesantren, ini silakan datang ke SMK Bustanul Falah. Ada istilah seperti ini, Bapak Ibu, kalau ingin anaknya pintar ya disekolahkan, tapi kalau ingin anaknya benar ya dipondokkan. Jadi ingin pintar dan benar silahkan daftar di SMK Bustanul Falah Genteng. Iya, silakan Ibu. Ini intermezzo ini. Benar. Dari kerohanian itu kita sudah punya bonus karena kita ada di pesantren.
Jadi di sana sudah diajarkan nilai-nilai kepesantrenan pastinya, otomatis kerohaniannya udah dapat. Kemudian kedisiplinan. Kedisiplinan ini menjadi tuntutan Pak, tuntutan penting. Bahkan kita Betul. kadang terkenal biasanya jam karet gitu kan, Indonesia itu jam karet gitu. Molor sampai Iya, panjang gitu kan. benar ini Jadi budaya, seolah-olah menjadi budaya dimanapun bener. ya. Nah, kita rubah di situ. Jadi mulai pagi anak-anak benar-benar didisiplinkan datang jam sekian, kemudian mengikuti kegiatan. Kita ada kegiatan kesemamtaan, Pak. Jadi kita latih, kita undang dari biar dia tahu digembleng dan semuanya itu rutin Pak tiap Selamat datang di jurusan perhotelan SMK Bustanul Falah. SMK Bustanul Falah atau lebih dikenal dengan SMK Bufa memiliki kompetensi keahlian perhotelan yang sudah dibuka sejak tahun 2015. SMK Bufa memiliki tujuan untuk mencetak siswa yang berkualitas, disiplin, berkarakter, memenuhi syarat nilai, mandiri dan terampil terutama dalam bidang perhotelan. Kompetensi yang diajarkan di jurusan perhotelan SMK Bufa meliputi front office, industri perhotelan, kepariwisataan dan industri wisata, housekeeping, food and beverage, dan laundry. Jurusan perhotelan SMK Bufa juga menjalin kerjasama kompetensi keahlian yang meliputi praktek kerja lapangan, magang guru atau instruktur tamu di beberapa hotel di Banyuwangi seperti Hotel El Royal, Hotel Santika, Hotel Ketapang Indah, Hotel Ilira, Hotel Luminor, Hotel Aston, Hotel Mira, dan masih banyak lagi. Peserta didik melaksanakan uji kompetensi di setiap akhir tingkatan dan uji kompetensi LSP baik P1 maupun P2. Bagaimana kalau ini siswanya atau Perhotelan SMK Bufa juga selalu mengikuti perlombaan untuk meningkatkan dan mengukur kompetensi. Karena kita jumlahnya hanya 55, kita tiap hari ada rapat, ada pertemuan, ada kegiatan, insya Allah kita solid. Untuk memajukan SMK Bufa kita harus solid gitu kan. Nah ini di siswanya Pak. Jadi di perhotelan itu ada program di situ pembentukan tim yang solid itu diwujudkan dalam kegiatan outbound Pak. Jadi kita ada outbound, gimana anak-anak harus kenal antar tingkatan aja Pak. Ada di tingkat 1 sama tingkat 2 mereka nggak pernah ketemu Pak. Karena apa? Kampus kita berbeda. Oh gitu ya. Jadi perhotelan ini ada di kampus 2 ya. Benar. Kita ada di kampus 2. Ya betul. Sedangkan pembelajaran kita bertukar, ada minggu praktek, ada minggu teori. Minggu teori kita ada di kampus 1, minggu prakteknya ada di kampus 2. Otomatis mereka nggak pernah ketemu. Nah, gimana mereka menjadi tim ketika misalkan melakukan pelayanan bangket di SMK Bufa. Kita ada pelayanan bangket, dia harus kerja satu tim. Lah ketemu aja nggak pernah. Nah makanya kita buatkan satu kegiatan yang ingin menunjukkan bahwa kita harus menjadi tim yang solid. Karena apa? Kita juga melatih gimana cara berkomunikasi antar teman, antar kolega seperti itu. Itu untuk yang meningkatkan mutu pembelajarannya. Kemudian yang terakhir yang terakhir ini, tadi dari ada breakdown tadi ya. Ada 5 kan ada tadi. 5. Ini yang Ya, terakhir. ini yang terakhir yang kelima. Terakhir ya. Silakan benar, Ibu. yang terakhir itu menumbuhkan jiwa wirausaha. Ini yang PR besar ini, yang jiwa keren wirausaha ini ya. Ya betul. Entrepreneurship. Dari itu kita melakukan pembelajaran real TEVA industri. Contoh, kita ada layanan bangket Pak. Biasanya kita menyediakan layanan bangket itu ada kopi, ada cake, ada semuanya yang dibuat untuk menservis posisi rapat. Jadi itu anak-anak ya. Anak-anak langsung Pak yang mengerjakan. Semuanya yang mengerjakan anak-anak ya. Jadi nanti kalau ada kegiatan di SMK Bustanul Falah ini untuk konsumsi, untuk servis ya. Ini yang menghandle adalah dari pihak perhotelan. Nah, kemudian ada laundry Pak. Ada laundry juga. Kita ada laundry Pak, ada promonya. Kalau yang Bapak Ibu guru yang pakai jasa kita, kemudian pondok pesantren itu potongannya 50%. Wah, luar biasa. Dan laundry kita itu belum ada di Genteng untuk dry cleaning Pak. Nah, ini pagi dikasihkan, yang sudah jadi Pak, dry cleaning. Pagi dikasihkan, siang sudah jadi. Nah, ini mungkin perlu disampaikan ke masyarakat ya, bahwa mungkin masyarakat sekitar SMK Bustanul Falah bagi yang ingin melondri bisa di SMK Bustanul Falah dengan tentunya
dengan hasil yang super cepat ya. Ya, Ya, karena kita sekarang itu semuanya serba cepat, Pak. Kalau betul. nggak Semua cepat serba tertinggal. instan ya. Bener. Jadi laundry kita itu ada dry cleaning, service dry cleaning yang Dry memang cleaning. cepat. Gimana itu? Dry cleaning itu tadi Pak, prosesnya adalah karena kita menggunakan mesin cuci yang 100% kering. Jadi tidak perlu dijemur Pak, kita nggak butuh sinar matahari. Oh, betul. Jadi Ya, kalau pagi naruh dia proses langsung kering, langsung disetrika, selesai jadi bisa diambil sama customer. wah ini bisa tentunya di bahan lebih bisa awet ya. Karena Benar. sinar matahari itu biasanya Bula iya, katanya. istilah bahasa Inggrisnya dembula ya. Dembula. Benar, dembula gitu ya. Ya, dari laundry itu ada store juga kita. Ada store di sana, kemudian ada layanan makanan minuman, mau kopi, mau snack bisa, kita ada semua, mau pesanan roti bolu, ada pastry, ada bagor. Wah, Tahu bagor, Pak? ini Bawang goreng gitu ada. oh, ini makanan-makanan yang jurusan Jadi lapar ya, Pak, ya? perhotelan ya. Iya, ini. jadi lapar ya. Oke, yang selanjutnya adalah perhotelan berbakti dan mengabdi Pak di wirausaha ini. Nah, Ini program baru dari perhotelan yang sudah kita tuangkan di 2 tahun ini adalah pengennya anak-anak muda di perhotelan itu bisa berbakti dan mengabdi. Apa itu berbakti dan mengabdi? Nah, kita punya satu produk bikin inovasi yang kita tuangkan di dalam di desa-desa sekitar atau ke SMP yang terdekat. Itu misalkan contoh ya, di desa itu punya pisang misalkan. ya pisang. Pisang. Nah, kita bantu cara pengolahannya, Pak. Oh, diolah ya. Iya, diinovasi. Kalau selama ini kita jual pisang dengan harganya 5.000 misalkan, kalau kita olah bisa jadi 50.000 kayak gitu. Wah, keren ya. Dari pohon pisang itu juga bisa dibikin jadi abon pohon pisang. Apa namanya? Abon gedebok katanya. Wah, Kan ini dari debok itu. dari batangnya berarti Iya, ya. dari batangnya Batangnya. itu bisa dibuat abon, Pak, juga. Jadi abon itu bisa nanti kita bikinkan dari abon pohon pisang itu, abon jamur sama abon ayam atau abon ikan. Cuma Nah, ini ini tujuannya pengennya gini Pak, tidak perlu komersil dulu, akan tetapi bisa mengurangi biaya hidup mereka di masyarakat. Jadi uangnya bisa buat bayar sekolah lah, lainnya ini bisa tentu. menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitarnya kayak gitu. Wah, Itu, luar biasa ya. mengabdi dan berbakti. Mengabdi dan berbakti Benar. pada Desa-desa, nah kita desa negeri, atau masyarakat pasti ke ya. negeri gitu kan. Ya, itu terkait visi misi kita Pak yang kita tuangkan dan kita coba bukan kita coba, kita sudah jalankan Pak. Alhamdulillah ini tahun ketiga. Tahun Jadi ketiga tahun ya. ketiga kita melaksanakan kurikulum 2 tahun. Nah, luar biasa. Baik para pemirsa dimanapun berada, sekali lagi kami ingatkan bahwa podcast ini disiarkan langsung melalui studio SMK Bustanul Falah. Bagi yang menyaksikan video ini silahkan bantu like ya tentunya Like. untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Nah, ada lagi pertanyaan ini Ibu Ana tadi ya atau Miss Ana tadi ya. Lantas ini dari berbagai apa itu breakdown tadi ya. Ini ada tentunya banyak yang penasaran ini untuk bergabung di kompetensi keahlian perhotelan ini syarat yang harus dimiliki atau harus dipenuhi apa saja ini? Ini mungkin bagi para wali murid ya atau masyarakat yang kebetulan putra-putrinya saat ini masih kelas 9 SMP sederajat nanti bisa mempersiapkan diri untuk masuk di jurusan perhotelan SMK Bustanul Falah. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak terkait persyaratan untuk bergabung dengan keluarga besar kami di kompetensi keahlian perhotelan itu sebenarnya simpel. Yang sudah tingginya itu mencapai untuk perempuan ya Pak. Perempuan itu 153 sampai 155 itu batas minim 150. Nah, ya itu adalah batas batas minimnya. ini Batas minim itu karena batas. apa, dengan harapan anak-anak lulus SMP itu kan masih ada pergerakan naik Pak,
Kalau sampean sudah nggak ada pergerakan, bahkan Nah, ini ya. pergerakan ke samping yang banyak saya itu ke samping pergerakannya, gitu Ya, kan? usia mempengaruhi ya. Jadi kalau Bener, anak SMP misalnya sekarang masih kelas 9 kelas atau 9 kelas 3 di ini masih titik ada waktu ya. 53 ya. Masih ada waktu untuk memperpanjang diri ya. Dengan olahraga Pak, bisa Ya renang, dengan basket, ya gitu kan? renang, basket, mungkin jogging juga Benar. atau dengan suplemen-suplemen tertentu ini Bener. masih bisa Iya, untuk dengan mempersiapkan diri. harapan nanti ketika dia ada masuk di kelas SMK, lulus dari SMK, itu dia pasti sudah di 55. Itu syarat batas minim dia perhotelan. 155 untuk cewek. 155. Iya. Dan untuk laki-lakinya itu di 163 juga, Pak. Oh, jadi Dengan beda ya. harapan 165. Beda, Ukuran Pak. laki-laki dan Dan perempuan beda. beda ya. Beda. 153 dan 63. 163. Wah, Benar. 163. Padahal saya ini Berapa, Pak? 160. Enggak ya. masuk berarti Pak, itu sudah enggak masuk itu kalau Enggak itu. masuk ya. Iya, enggak masuk Enggak apa-apa. kriteria itu. Kemudian selain itu juga ada berat badan, otomatis berat ideal mesti tinggi 163, berat Iya. badannya berapa? Iya, gitu. gampang untuk mengetahui berat Gimana, badan Pak, dan rumusnya, tinggi Pak? badan. Rumusnya gimana, Pak? Lah ini yang mau saya tanyakan. Nah, Gimana rumusnya? Saya lupa itu Pak rumusnya, setengah kali berapa gitu kayaknya waktu itu. Bisa dilihat di Google nanti. iya, bisa dilihat di browsing di Google ya, Iya, caranya untuk gimana? menentukan berat Berat badan badan yang ideal. Benar. Nah, itu. Kemudian kalau standar grooming terkait muka, Pak, Ya, mungkin Kalau- harus ganteng, harus cantik ya. Ganteng, kalau ganteng minimal seperti saya ini ya. kalau ganteng itu sebenarnya relatif Pak, itu kalau Relatif muka ya. relatif. Kalau Pak Mur kata istrinya ganteng sih, kata Oh, saya gitu ya. enggak, Oh, Mas, gitu ya. biasa-biasa aja gitu kan. Alhamdulillah, terima kasih Bu, terima kasih. Nanti dapat piring Sorry ya, cantik Pak, Bu. ya. Sorry ya, Pak, ya. Bukan menghina ini. Jadi kalau terkait muka atau standar ganteng atau Wajah, tidak ganteng ya, itu adalah Relatif ya. ya. Relatif. Jadi kalau misalkan anak itu kulit hitam, contoh misalkan Iya. ya kulitnya kayak saya ini nih, hitam atau coklat ini, kalau kita sudah usia di lulusan SMA biasanya sudah bisa merawat diri. Oh Ada iya. sekarang kan banyak Pak skincare. Berarti nggak harus dan kulitnya semua. putih ya? Enggak, Pak. Hitam seperti ibu Iya, bisa ya. enggak masalah. Oh ini iya, bagus. makanya saya lihat tadi pakai baju yang gelap ya. Iya, biar kelihatan terang kulitnya ya. Bener, Pinter ya. bener, Namanya bener. perhotelan ya pasti bisa Iya, harus mengatur semuanya mensiasati, ya. benar. Jadi Ya. tidak melihat itu karena sekarang perawatan itu sudah modern Pak. Di Korea sana malah bisa operasi plastik jadi ganteng Pak, yang jelek-jelek kan gitu. Jadi kalau muka standar lah, boleh didiamkan, yang penting dia bersih Iya, yang penting bersih ya. pasti, karena sanitasi hygiene-nya Bersih itu gimana Bu? Misalnya ada tai lalatnya bisa Ibu? kalau tai lalat bisa bersih. Oh bisa itu ya. contoh misalkan Oh, Bapak saya- dari sawah, misalkan di sini ada lumpur-lumpur yang kecantol di muka, nah itu harus dibersihkan Oh, gitu, itu. harus kinclong gitu, Iya. setiap hari cuci muka. Gigi biasakan juga menggosok Iya. gigi, gak sesimpel itu Pak. Di perhotelan juga diperiksa giginya Pak. Diperiksa juga Jangan lupa giginya. nanti Waduh. setelah sarapan masih nyantol tuh merah-merah di giginya kan gitu, ada cabai gitu kan. Nah itu juga harus bersih tiap hari. Di perhotelan tuh kuku diperiksa, tidak boleh dipanjangkan kukunya, Termasuk kumis ya. bener. Waduh, Kumis sama ini- jenggot itu harus bersih, kayak Bapak itu nggak boleh ada Wah, kumis-kumis nggak boleh ya di Heeh, perhotelan. bener. Rambut pomade tiap hari Pak. Di perhotelan boleh kita pakai pomade karena harus basah, harus clean. Oh gitu ya, Itu luar kalau biasa. standarnya di kita. Mungkin juga masyarakat perlu tahu bahwa di perhotelan itu tidak harus ganteng, tidak harus cantik ya. Tetapi karena cantik dan ganteng itu ada relatif. Karena ini bukan bukan cover boy atau cover girl ya. Jadi kecantikan dan ketampanan itu ada relatif. Relatif. Nah, ini jadi yang terpenting adalah tinggi badan, berat badan itu ya Ibu Iya, ya. benar Untuk yang sekali. lain-lain bisa ngikutin. bisa mengikuti nanti setelah masuk di kelas perhotelan. Nah, luar biasa. Ada lagi Bu yang mau disampaikan mungkin? Kayaknya itu untuk terkait persyaratan masuk di perhotelan. Nah, baik. Untuk itu yang terakhir ini, pertanyaan yang terakhir sekaligus sebagai closing statement ya mungkin ya. Ini tadi seperti tema yang sudah disebutkan tadi bahwa sekolah 2 tahun, SMK 2 tahun, di perhotelan SMK Bustanul Falah 2 tahun. Nah, ini tentunya di dalamnya
ada tanda tanya besar ini ya. Kok bisa ya sekolah Kok 2 bisa tahun ya? sekolah 2 tahun, padahal kita tahu namanya SMK itu adalah 3 tahun, tetapi di SMK Bustanul Falah di perhotelan ini ada sekolah 2 tahun. Bagaimana mungkin masyarakat biar memahami, biar tidak salah informasi ya, mungkin ini akan disampaikan langsung oleh Ibu Ana selaku ketua program atau kepala program perhotelan. Silakan Ibu. Baik Bapak, sekolah 2 tahun. Yang mau sekolah 2 tahun, ayo bergabung bersama SMK Bustanul Falah 2 di prodi perhotelan. Pasti itu 2 tahun. Gini Bapak, dari pengalaman kita sudah melaksanakan sekolah 2 tahun ini di 3 tahun Pak. Tahun inilah uji coba di kelas 3, yang sekarang anak-anak di kelas 3 itu mereka ada di sekolah itu di kelas 10 sama kelas 11 atau kelas 1, kelas 2. Kelas 2 ya. Ya, mereka full tuh di sekolahan, belajar di sekolah dan semuanya, jadi berada di sekolah selama 2 tahun. Nah yang 1 tahun Pak, mereka ada di industri, mereka praktek di industri. Oh gitu. Iya. Jadi yang 1 tahun langsung di industri, langsung praktek di industri ya. Bener. Jadi Nah, dibekali kenapa? di SMK itu selama 2 tahun. 2 tahun. Nah Gitu kenapa kok bisa 1 tahun? Itu adalah terkait program kita yang di perhotelan itu PKL itu biasanya dilaksanakan 6 bulan. Nah kita inginnya bekerja sama dengan dunia industri sesuai dengan tuntutan industri tadi. PKL itu ada di 6 bulan, kemudian ada magang, mereka lanjut magang. Jadi bunyinya mereka sudah magang di sana Pak, bisa bekerja, nanti juga bisa dapat uang gitu kan. Setelah magang mereka bisa langsung rekrut Pak. Jadi mereka sudah tidak usah kembali ke SMK Bustanul Falah. Oh, Otomatis gitu ya. mereka, kita uji coba sekarang itu di 10 bulan. Setelah 10 bulan kontrak kerja kami dengan hotel itu adalah mereka bisa mengikuti program daily worker sama casual. Program daily worker dan Casual ya, Nah, jadi ini mungkin bekerja. perlu dijelaskan juga Ibu. Ya, daily worker itu kalau di bahasa Jermannya gitu kan, bahasa Jawa gitu kan, itu adalah pekerja harian. Pekerja harian. Benar. Jadi Oh, mereka iya. sudah di sana dihitung ya. iya sudah dihitung dihitung bekerja per ya. hari berapa gitu. Nah untuk bisa masuk di hotel itu kan nggak mudah Bapak. Betul. Mereka berdasarkan dari Seleksi evaluasi, ya. observasi, kalau anak itu bagus, nah mereka bisa langsung diterima Selama dia di hotel. selama dia PKL tadi Iya, ya. kan selama ini kalau setelah PKL 6 bulan mereka kan pulang lagi Pak ke sekolah. Ya, Mereka mengikuti lagi pembelajaran lagi. Padahal pembelajaran itu sudah nggak dipakai, mereka hanya tinggal nunggu ijazah gitu kan. betul. Nah sekarang di perhotelan itu kita rubah, jadi mereka ada di industri full 1 tahun. Bahkan kemarin sebenarnya pengajuan saya di industri itu hanya 9 bulan Pak. Tapi ternyata alhamdulillah industri itu respon dengan kita. Mereka minta kenapa nanggung di 9 bulan. 9 bulan itu masih ada 3 bulan lagi. 3 bulan lagi harus ke Iya. sekolah lagi Iya, ya. masa harus ke sekolah lagi? Udah biarkan saja di sana, sudah ngekos di sana, sudah bekerja di sana, ambil DW atau daily worker itu, ambil casual, atau bahkan bisa mengikuti rekrutmen staff Pak. Wah, ini keren Ini sekali ya. yang nggak semua orang mendapatkan kesempatan itu, rekrutmen staff. Untuk menjadi staff hotel itu nggak mudah itu tadi, karena hotel itu adalah berbasis pengalaman. Kalau nggak Betul. pengalaman nggak kira diterima di Iya, betul sekali ya. karyawan hotel kayak gitu. Selain itu Ibu mungkin ini tadi anak-anak akan PKL, setelah Iya. itu langsung magang. Iya. Nah, tadi ada sudah disebutkan tentunya ini SMK Bustanul Falah atau bidang perhotelan ini sudah bekerja sama dengan hotel-hotel bintang berapa kira? Bintang 1 atau bahkan 4, bintang 7, Iya. pusing ya bintang 7 bukan kayak bintang 7. puyer gitu kan. Mungkin ada hotel yang saat ini sudah bekerja sama dengan SMK Bustanul Falah. Siap. Kalau dengan perhotelan alhamdulillah untuk hotel-hotel yang di Banyuwangi itu hampir full semuanya bekerja sama dengan SMK Bustanul Falah. Ya, boleh disebutkan Bahkan, hotel apa ya, saja Bu? Bahkan yang selalu support dengan kita, yang selalu ngikuti program kita selama ini, baik table manner, instruktur tamu, atau pelatihan-pelatihan, baik pelatihan standar grooming perhotelan dan semuanya itu. Contoh misalkan Ilira itu sering kita bawa ke sini Pak, kompornya, piringnya, plate-nya kalau
kalau di perhotelan semuanya pakai bahasa Inggris Pak. Plate, B&B plate, karena table manner-nya itu ada di SMK. Otomatis semua perlengkapan yang ada di hotel kita boyong di SMK. Nah, nggak semuanya hotel bisa memberikan fasilitas seperti itu, karena apa? Ribet juga Pak membawa, selain membawa pasukannya juga akan membawa alat-alatnya, belum lagi membawa masakannya itu kan. Nah, itu di sini kita masak di sini Pak bareng-bareng sama chef-chefnya hotel dengan anak-anak kita yang serve anak-anak kita. Itu ada Ilira, ada El Royal, ada Kokon juga, ini proses Hotel Kokon sekarang yang tinggi itu ya Bu ya. yang Wah, baru yang itu baru sekarang itu kita ya. baru proses, kemarin sudah difasilitasi alhamdulillah. Ibu Amandanya siap datang ke sini, saya tunggu Ibu Amanda. Kemarin Nah, sudah Ibu Amanda memfasilitasi ditunggu ya, Ibu di Amanda. Edutel SMK Busana Falah ya. HRM-nya Kokon itu sudah siap datang ke sini, semoga tinggal nunggu surat meluncur ke Kokon. Kemudian ada Ketapang Indah yang sejak awal kita berdiri perhotelan selalu ke Ketapang Ya, Indah Pak selama selalu 3 support tahun. ya. Ya, selama 3 tahun, karena apa? Belum ada Hotel El Royal, belum ada Pak waktu itu. Kita selalu ada di Ketapang Indah waktu itu. Kemudian ada Kokon, ada yang lain. Nah, kita sebar kerjasama kita semuanya alhamdulillah sudah bekerja sama, bahkan dengan yang luar kota pun juga ada. Dan Ya, jadi bukan alhamdulillah hanya di regional saja ya, betul, bukan betul. hanya di Kabupaten Banyuwangi, tetapi juga di luar kota. Di Seperti internasional juga ada kan, Pak? internasional juga Benar, ada, di Malaysia betul ada. di Malaysia ada, di Bali mungkin ada Ibu, Di Bali ada, di Bali, di Surabaya. ada. Jadi Siap. buat Bapak Ibu dan seluruh wali murid mungkin yang menyekolahkan anaknya di perhotelan jangan khawatir, karena dari pihak SMK Busana Falah sudah bekerjasama dengan pihak hotel baik nasional maupun internasional. Iya Bapak, karena bahkan anak-anak yang magang itu bukan hanya anak-anak saja Bapak, gurunya juga magang Pak. Saya aja dulu magang di Hotel Royal Tulip Bogor Pak, Hotel Bintang 5. Jadi gurunya juga magang. Magang, benar Pak. Dengan Untuk begitu guru akan mendapat pengalaman yang bisa disampaikan kepada peserta didiknya. Luar biasa. Memang harusnya saya seperti juga itu di ya. Aston juga magang. Terima kasih Pak Udin ya, saya sudah magang di Aston Banyuwangi. Itu terkait sekolah 2 tahun. Jadi Sekolah 2 tahun. jangan lupa kalau mau sekolah 2 tahun ke SMK Bufa ya. SMK Busana Falah. Mungkin ada slogan untuk masuk perhotelan Ibu. Oh gitu ya. Nah, Kalau di perhotelan itu biasanya yang selalu kita terapkan ke anak-anak itu biar mereka itu juga tahu terkait bidang kerjanya itu adalah do not have a second chance to give good impression to our guests. Artinya apa itu? pokoknya Artinya Pak, Ya. tidak ada kesempatan Tidak ada kesempatan Pak, untuk kedua. memberikan pelayanan yang terbaik Pak. Iya, jadi Contoh kalau jenengan misalkan ada permasalahan tuh di rumah tangga, masih ada kesempatan kedua, ketiga, keempat ya Pak ya. Atau Ya, dengan tapi- pacar kita tukaran ada kesempatan 1, 2, 3 ya Pak ya. nah ini bagi aula muda ini kalau kita Ya. kalau kita sudah usia segini Usia sepuh gitu eh, ya. kayak- Saya gitu ya, sudah tidak ada kesempatan kedua iya ya. betul. Jadi gimana tadi? Ya. Jadi artinya adalah tidak ada kesempatan kedua untuk memberikan layanan kita yang terbaik. Sekali kita membuat kesalahan di pelayanan itu, orang lain akan ngecap ya udah hotel itu buruk, sekolahan itu buruk kan kayak gitu. Betul. Jadi kesan pertama itu yang akan diingat Kesan. selamanya. Iya, kesan pertama begitu menggoda istilahnya Benar, seperti iklan itu ini ya. Pak jadinya. Kemudian kalau di perhotelan ingat, kalau perhotelan Busana Falah itu adalah beauty, comfort, and classy. Nah, beauty, Comfort and classy. comfort, and Classy. classy. Benar. Nah, betul, apa itu? Apa itu? Beauty. Kayak saya Pak, beauty Pak. Oh, cantik ya Cantik tentunya. tahu ya. Comfort itu pasti. Kayak sampean nyaman dengan istrinya, merasa nyaman. Dan sekolah di SMK Bufa harus merasa nyaman. Betul, harus merasa nyaman dulu ya, Iya, biar nyaman. ilmu yang ditransfer oleh para pendidiknya itu masuk. Masuk Harus semuanya. syaratnya Iya. harus nyaman. Benar, Ya, semuanya betul. harus kelihatan bagus, cantik, beauty, kemudian nyaman. Nah, berkelas pasti. Berkelas. Berkualitas Jadi kan jadi berkelas. Berkualitas ya, bukan kelas ecek-ecek gitu Iya, istilahnya. Ya. bukan. Berkelas ini sudah high class gitu. Ya, kalau istilah HP HP kentang. HP? Kan Benar. ini high class gitu ya. Iya, Jadi, seperti itu. wah, Jadi luar ingat biasa ya. slogannya perhotelan. Slogannya jangan lupa. perhotelan, ingat yang disampaikan tadi ya, saya nggak hafal. Beauty, Beauty, comfort, comfort, and classy. and
Classy. Benar, tepuk tangan. Tepuk tangan. Luar biasa bintang tamu kita pada siang hari ini. Baik, pemirsa, nampaknya ini sudah di ujung apa itu? Ujung pertemuan kita di podcast kali ini bersama Kepala Program Perhotelan. Nah, untuk itu bagi para pemirsa dimanapun berada, terutama keluarga besar SMK Bustanul Falah dan masyarakat pada umumnya, untuk terus mengikuti informasi kami melalui podcast live streaming SMK Bustanul Falah. Dan insya Allah Ibu untuk hari ke depan, hari Sabtu ya, 2 hari ke depan kita akan menghadirkan bintang tamu juga, yaitu dari Kepala Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Nah, biar tahu juga apa program-programnya, visi misinya di akuntansi dan keuangan lembaga ini juga diketahui. Untuk itu sekali lagi jangan lupa bergabung bersama kami di channel SMK Bustanul Falah. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Luar biasa, tepuk tangan. Dan yang terakhir tak lupa kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh keluarga besar SMK Bustanul Falah, dan di samping saya di backstreet ya, di apa itu di balik layar ada Bapak Sugito yang telah membantu dalam proses podcast ini sehingga acara bisa sukses. Terima kasih. Kami selaku host di SMK Bustanul Falah mengucapkan terima kasih dan undur diri. Sekali lagi kita salam ya, SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.